Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nomor 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. 122. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. 124. Tentang perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Asbabun Nuzul ayat 125. Dari Abi Maisarah bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita hanya berdiri di makam Nabi Ibrahim, sang Khalil Tuhan kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Umar berkata, apakah tidak kita jadikan tempat untuk sholat? Lalu turunlah ayat ini. Nomor 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah, berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Keterangan nomor 45.
ialah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim. Itu adalah pengertian dari itu. Ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Pendengar, Maha Mengetahui." 128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha penerima tobat, Maha penyayang. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyeru dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Agama Nabi Ibrahim. Ayat 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, "Berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam." Ayat 133. Ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." 134. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Al-Quran Text Message. Para ahli tafsir mengambil kesimpulan jenis-jenis wahyu ilahi yang didasarkan atas pilihan kepada siapa di antara manusia wahyu itu diturunkan. Pertama, wahyu yang diturunkan kepada hati seseorang saat ia tidur disebut juga sebagai wahyu, mulai mimpi yang benar. Kedua, wahyu yang diturunkan kepada seseorang dalam keadaan sadar. Ketiga, wahyu yang diturunkan kepada
seseorang dalam keadaan sadar, tetapi tidak melalui ilham.